adalah kalau sementara menganggap bahwa vegan itu dikaitkan hanya dengan agama, atau dipertentangkan antara agama ini, padahal nggak benar itu dan sebagainya. Masuk pandangan itu masih ada di sementara teman-teman juga. Kemudian juga menganggap vegan itu tidak sehat, vegan itu kurang gizi dan sebagainya. Tetapi ya saya tidak membantah itu semua, tapi saya membuktikan. Saya membuktikan bahwa dalam usia 17 tahun ini, 17 tahun ya? dalam usia 71 tahun saya kalau lari pagi masih 4-5 km, masih bisa pusat masih 80 kali, masih salto, ngobrol dan sebagainya. Jadi ya lebih fit saja gitu. Dan ya kita lebih cerdas secara emosional, tidak mudah baper gitu. Tidak mudah baper. Ya gampang marah dan sebagainya, ya dinikmati saja gitu. Nah akhirnya saya mencoba juga mengajak teman-teman itu, misalnya juga dengan bergabung kalau saya ada seminar atau talk show begitu ya. Dan itu sering juga pandangan nggak bertentangan dengan ajaran selama ini 4 sehat 5 sempurna tadi. Padahal udah hampir 40 tahun kan. Sudah lama ya, tapi masih diajarkan gitu ya. Ya itu yang perlu selalu dikampanyekan kembali. Dan saya paling juga sambil menanggapi dengan nyanyi dengan lagu vegan. Apa tuh? Kasih tuh. Penasaran nih saya. Vegan, sungguh bermanfaat. Vegan, membuat sehat. Ayo teman, jadilah vegan. Dengan vegan, kita bahagia. Jadi dengan vegan kita lebih bahagia karena yang sangat peduli, rasa kemanusiaan, tapi bukan hanya peri kemanusiaan, tapi peri kehewanan. Ya. Jadi itu adalah makhluk hidup yang juga perlu dengan perasaannya, dihargai dan sebagainya. Jadi ya itulah, karena tetap dihadapi dengan senyum, tetap dihadapi dengan cara-cara yang kreatif dan tetap penuh persahabatan. Itu yang paling penting. Jadi tidak dipaksakan dan juga tidak langsung anti terhadap orang yang tidak vegan. Iya, betul ya. Nah, itu hanya suatu hal yang mungkin belum banyak tahu, ini suatu yang baru yang perlu dikampanyekan dengan cara-cara bukti-bukti nyata. Ya, misalnya dia kata dan vegan kita lebih sehat, dan vegan kita lebih aktif, lebih cerdas, dan vegan bisa awet muda misalnya begitu. Jadi yang begitu kan muda juga tergantung pada perasaan, pengelolaan emosi atau kecerdasan emosional membuat kita juga tidak langsung marah-marah dan sebagainya. Mungkin memang kalau vegan agak sulit jadi presiden ya, karena rambutnya cepat putih, mukanya berkerut. Masa sih? Ya, hanya itu saja. Oke, mungkin bisa di-sharing. Baik, terima kasih. Saya mungkin lebih mengalami tantangan waktu masih kuliah. Tapi bukan dari teman-teman sekitarnya, bukan. Tapi justru dari keluarga. Tapi saya maklum sekali karena orang tua tidak mengerti gizi. Makanya saya suka berpesan kepada teman-teman yang masih muda. Kalau Anda lagi belajar vegan atau vegan dan orang tua melarang, jangan benci sama orang tua. Justru itu tanda orang tua sayang. Kenapa sayang? Karena dia takut anak kurang gizi. Baru dia melarang. Tapi kenapa dia melarang? Karena dia nggak ngerti. Dia kan nggak ada gizi. Ya. Jadi waktu itu saya dengan sabar menjelaskan kepada orang tua saya, dan menjelaskannya nggak cukup. Karena orang tua tidak perlu penjelasan, dia perlu bukti. Buktinya adalah kita sendiri. Kita harus sehat. Ya. Lalu setelah menikah, punya anak, mau baby pulang, karena orang tua lihat saya sehat, udah nggak permasalahan. Sekarang permasalahan cucu. Cucu masih kecil, nggak makan daging, sehat ya? Buktikan cucunya sehat. Setelah beliau lihat anak saya sehat, ini cucunya mama saya sehat. Seluruh cucunya disuruh vegetarian. Wow, Lalu mama saya, ibu saya vegetarian dan vegan. Wow, luar biasa banget ya. Untuk teman-teman tuh
belajar vegan ya, karena nggak bakal banget ya kekurangan nutrisi ya dok ya. Oke baik, untuk tips-tips nih, kalau teman-teman semua siapa tahu ada yang mau ikut vegan, ada nggak tips-tips dari Kak Seto mungkin, Dr. Susanto atau Kak Alden yang bisa dibagikan? Mengubah suatu cara pandang itu kalau sudah besar agak terlambat, jadi harus dimulai dari anak-anak. Ya, jadi yang mulai diperkenalkan pada anak-anak, bisa melalui dongeng, bisa melalui lagu-lagu, bisa juga melalui artinya contoh-contoh begitu. Saya pun memang yang full vegan baru satu anak saya, yaitu guru saya sendiri. Nah, yang lain nggak bisa juga dipaksa, tapi ditunjukkan buktinya. Lihat dengan ayah. Pada waktu mereka, waktu pandemi itu waktu itu istri kena, kemudian anak kena, menantu kena, cucu juga kena, tapi kakeknya malah enggak. Gitu. Nah, saya juga itu salah satunya karena sehat dengan vegan tadi. Jadi ini juga untuk menangkal apa penyakit-penyakit dan sebagainya. Jadi akhirnya ya beberapa sudah mulai mengikuti dan memang dimulai juga dengan cucu pun sudah mulai diperkenalkan. Tapi itu mengubah sesuatu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi itu tadi dengan cara yang tetap intensif, fokus, terus konsisten dan dengan bukti-bukti sendiri. Jadi kalau vegan dengan cara dibentak-bentak, dipaksa dan sebagainya, mesti yang terjadi justru perlawanan. Orang jadi kesel juga ya. Iya, jadi semua disentuh hatinya, bukan sekedar logikanya, tapi juga hatinya, dan akhirnya ya mudah-mudahan mulai banyak yang mulai hidup tadi sehat, baik secara fisik, secara mental, tapi juga secara moral. Oke, baik, terima kasih Kak Seto. Mungkin Kak Alden mau sharing tips ya. Mungkin yang awal tadi saya bilang edukasi diri sendiri, belajar sebanyak-banyaknya tentang kenapa. Nah itu yang penting. Bagaimana itu kita bisa pelajari ya dari internet, kita bisa tanya bagaimana sih vegan dan bagaimana memenuhi kebutuhan gizi. Tapi kalau kita tahu kenapanya, kenapa kita vegan, untuk keadilan, untuk karena korbannya, itu akan membuat kita keputusan kita makin kuat. Soalnya kita yang nyata aja ya, kayak tadi vegan kan, walaupun kita vegan, kita mungkin masih ada yang menghadapi masalah gitu ya, masih ada yang menghadapi masalah kesehatan. Tetapi yang dari kita ya tadi kita dengar ada solusi vegan, kita bisa menemukan solusi itu dari nabati secara vegan. Jadi kalau kita misalnya kena sesuatu sedikit sakit sedikit gitu, kalau misalnya kita lupa kenapanya, untuk keadilan, untuk karena binatang yang kita nggak ingat, mungkin aja banyak orang kita terpengaruh dari lingkungan. Ada orang bilang, oh coba makan ini aja, makan daging, coba banyakin minum susu, banyak yang kita terinfluence gitu. Kalau kita ingat kenapa, kita akan coba cari solusi yang baik untuk kita, tapi baik untuk binatang juga, baik untuk lingkungan. Jadi seperti yang Kak Seto bilang tadi, ini semacam merubah pola pandang. Lingkungan, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang sepemikiran. Nah yang saya kagumi dari acara ini, acara vegan festival lainnya di Jakarta, ada di Bali, ada. Sebenarnya kita vegan itu sudah banyak di masyarakat. Yang kita harus lakukan ya seperti ini, kita makin menjadi satu. Kemarin saya juga di Jakarta sudah sampai sebulan, walaupun saya sudah pindah ke Bali ya, karena komunitasnya sudah banyak vegan. Seseorang gizi kita nggak sempurna itu tidak benar ya, sehingga yang benar adalah kita bisa memenuhi kalsium tanpa harus dari susu. Karena fakta ilmiahnya susu bukanlah minuman yang paling tinggi kalsium. Saya pernah berbicara seperti ini di Metro TV, di acara Healthy Life. Setelah saya keluar dari stasiun TV, saya didatangi sama pabrik susu. Jadi intinya adalah kalsium dalam susu sapi, 100 gram susu sapi hanya 118 mg. Yogurt itu 120 mg. Kalau kita bandingkan dengan wijen, dengan berat yang sama, wijen mengandung 1160 mg kalsium. Jadi wijen itu kalsiumnya tinggi banget 10 kali susu sapi. Kemudian agar-agar 400 mg. Jadi agar-agar kalsiumnya 4 kali susu sapi. Semua kacang-kacangan kalsiumnya lebih tinggi dari susu sapi, termasuk tahu, tempe,
tempe kalsiumnya 129 mg, udah di atas susu sapi kan? Apalagi tahu bisa 2 kalinya susu sapi kalsiumnya. Jadi itu kira-kira fakta ilmiahnya. Lalu kalau orang bilang ya itu kan kandungannya, bagaimana daya serap kalsium dalam tubuh kita, persentase absorpsi, persentase yang diserap oleh tubuh kita. Susu sapi hanya 32% absorpsinya, yang paling tinggi itu brokoli 62%. Diikuti dengan bok choy, sawi, lobak, kembang kol atau cauliflower itu berkisar dari 50 sampai 62%. 2 kali di atas susu sapi. Kalsium dari tahu juga absorpsinya sekitar 31-32%. Jadi tahu dengan susu sapi itu sama mutu kalsiumnya, tapi kandungan kalsiumnya di tahu 2 kalinya susu sapi. Saya kira itu. Dan semua kacang sayur hijau tuang semua mengandung kalsium tinggi. Termasuk apa itu okra. Okra atau okra? Okra sayur yang ada bentuk kayak ada apa tuh okra? Enggak tahu okra. Selain lady fingers lebih nggak ngerti lah. Itu bahasa Inggrisnya lady fingers. Bahasa lokalnya okra. Yang lendir-lendir itu loh kalau dipotong dalamnya. Ya itu kalsiumnya juga bagus. Lalu kita dulu dari kecil sudah dengar ibu menyusui harus banyak makan daun katu. Itu daun katu itu juga kalsiumnya tinggi. Ya, saya kira itu. Katu kelor. Ya mirip. Makanya kenapa Pak Sekina sempurna nggak boleh diajarin lagi. Susu bukan kalsium paling tinggi, salah ya. Dan tanpa susu juga gizi kita bisa seimbang. Nggak perlu susu baru 5 gizi seimbang, baru 5 sempurna gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Susianto atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya, boleh langsung. Kalau saya kasih namanya kolagen ya, karena ini suara speakernya kurang itu. Kolagen. Ya, jadi gini, kolagen itu sejenis protein. Dan tubuh kita, kalau kita makan kolagen dari hewan, ya, tetap aja dalam tubuh itu nggak langsung jadi kolagen. Apapun proteinnya yang kita makan dalam tubuh nggak langsung diserap oleh protein, tapi dipecah dulu, dihidrolisis menjadi apa? Asam amino. Dan asam amino itu kemudian baru diperintahkan oleh DNA untuk bentuk protein-protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau kita konsumsi proteinnya cukup, tubuh akan membuat kolagen yang cukup. Itu kata kuncinya. Oke, baik, terima kasih Dr. Susianto. Tempe itu protein yang paling lengkap dan paling bagus mutunya. Kemudian diikuti oleh tahu, susu soya, yang kembang tahu sejenis itu, dan kacang-kacangan yang lain. Tapi tetap absorpsi yang paling bagus adalah tempe. Jadi protein yang ada di kacang kedelai, penyerapannya dalam tubuh kalah dengan protein yang ada dalam tempe. Karena tempe adalah hasil fermentasi dari kedelai. Walaupun kedelai kandungan proteinnya paling tinggi 34%, itu sudah di atas semua daging, susu, telur, ikan, di atas semua itu. Saya kira kalau kita cukup makan kacang-kacangan, terutama kedelai dan proses perolahannya seperti tempe, tahu, susu soya dan kembang tahu dan segala macam, kita tidak mungkin sampai kurang protein. Kenapa orang kurang protein? Karena kurang makan, bukan karena makan daging. Karena daging proteinnya lebih tinggi daripada kedelai kok. Telur juga yang orang bangga-banggakan proteinnya tinggi, telur itu proteinnya rendah, cuma 12,9 sampai 13,9%. Itulah protein telur. Yang tinggi apa di telur? Kolesterolnya. Terutama kuning telur 1.500 mg. Itu hanya kalah dengan kolesterol otak. Dia di atas semua kolesterol hewan. Itulah kuning telur. Jadi kuning telur biasanya tinggi banget. Ya. Oke, baik. Kebetulan Kak Setu sudah lansia. Bisa berbagi pengalaman nanti ya. Intinya gini Pak, silakan belanja makanan-makanan yang terdiri dari sekian kelompok ini. Jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang, jadi saya memastikan gizi seimbang yang menjadi panduan pola makan seluruh Kementerian Kesehatan seluruh dunia. Ya. Setiap negara punya Kementerian Kesehatan, panduan pola makannya pasti gizi seimbang, tidak ada yang lain. Ya. Dan gizi seimbang bisa dipenuhi dengan makanan nabati saja, bisa dipenuhi dengan makanan vegan saja. Jadi ada 4 kelompok makanan yang Bapak tadi mungkin sudah dengar. 1, Bapak mesti makan karbohidrat kompleks. Itu silakan cari, saya nggak bisa promosi. Yang kedua mesti ada sayur-sayuran. Yang ketiga mesti ada buah-buahan. Yang keempat mesti ada lauk pauk. Dan lauk pauk nabati yang paling bagus adalah tempe, tahu, kemudian jamur, kacang-kacangan, bubur kacang hijau bagus ya. Bapak Ibu lihat kalau di posyandu untuk anak-anak balita di pos pelayanan terpadu yang diberikan bukan daging, bukan apa, tapi burjo
hijau, bubur kacang hijau. Karena kacang hijau itu proteinnya 24%, mengalahkan daging, ya, mengalahkan daging protein. Ya, saya kira itu. Mungkin untuk pengalaman lansia, Kak Seto bisa sharing. Mudah-mudahan saya tidak tahu usia berapa, tapi saya lansia usia 17 tahun berbalik. 71 tahun, saya lahir tahun 51, bulan Agustus 51, dan saya sebagai lansia yang harus tetap sehat, saya selalu punya prinsip gembira. Gembira ini tapi singkatan, huruf G, E, M, B, I, R, A. Gitu. G yang pertama adalah gerak, jangan mager. Jadi saya tiap pagi ya bergerak. Bergerak, kalau loncat itu minimal 50 kali loncat-loncat begitu. Kalau tidak ya lari, jogging, kadang-kadang lari cepat, kadang-kadang itu salto, koprol dan sebagainya. Pokoknya bergerak, push up ya, rata-rata 80 kali. Tapi itu saya latih memang dari muda, senang bergerak. G, E-nya adalah emosi cerdas. Jadi jaga emosi. Marah boleh marah. Tapi marah yang cerdas tidak menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Marah yang cerdas tidak mengutip segala koleksi kebun binatang. Dari kucing, bebek, sampai anjing dan sebagainya. Marah yang cerdas ungkapkan saja. Kalau kepada anak ya sayang, ayah marah. Atau kepada istri sayang, papa marah. Waktu itu kan janji kan nggak ngomel-ngomel sepanjang hari misalnya. Jadi ungkapkan tapi tetap dengan senyum. Jadi marahnya itu marah yang penuh persahabatan. Kalau mau teriak yang keras, jadi emosi cerdas. GE, M-nya adalah makan minum yang sehat, yaitu nabati. Itu pengalaman saya sebagai lansia dengan makanan nabati itu betul-betul membuat lebih sehat. Selama sejak vegan itu relatif tidak pernah sakit, tidak pernah pusing, kehujanan biasanya dulu masuk angin ke kapal, sekarang tidak. Jadi relatif lebih sehat. M-nya. Nah, B-nya adalah bersyukur, penuh rasa syukur. Be positif, selalu berpikir positif. Jadi kalau ada misalnya kita dimaki orang, kita jangan langsung marah begitu, atau bersyukur, tapi juga beribadah, berdoa sesuai dengan agama masing-masing. B, gembi, I-nya adalah istirahat. Sebagai lansia, saya mengatur waktu istirahat saya rata-rata 7-8 jam. Jadi istirahat yang total, yang termasuk istirahat dari dendam, istirahat dari benci, dari iri, dari dengki dan sebagainya. Gembi, R-nya adalah rukun dalam keluarga. Jadi selalu ciptakan kerukunan, rukun juga dengan teman-teman, penuh persahabatan. Lalu gembira, R-nya, lalu A-nya adalah tetap aktif berkarya. Jadi kalau usia lansia ini, saya habis dari sini pulang hari Senin, besok pulang, lalu Selasanya sudah berangkat lagi ke Pekanbaru. Begitu pulang dari Pekanbaru sudah nunggu kasus di Bandung. Dari Bandung kasus ke Bogor dan kembali ketiga kalinya melihat korban gempa yang di Cianjur. Nah, setelah itu dulu lagi ada kegiatan di Makassar, kemudian ada di NTT dan sebagainya. Jadi tetap aktif berkarya untuk masyarakat sekitar, termasuk untuk mereka yang membutuhkan. Jadi dengan penyakit gembira, saya sebagai lansia rasanya kok 71 itu rasanya 17 tahun gitu. Jadi itu saya kira yang bisa saya bagi kepada Bapak. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dan saya nanti juga bisa mendapatkan resep atau masukan dari pengalaman Bapak yang tadi mengajukan pertanyaan. Terima kasih.